Hari ini saya berada tepat di lokasi kejadian di mana 17 korban bencana banjir yang merenggut nyawa dari 17 korban. Hari ini saya bersama dengan Bapak Gembala dari GKI Ileba, Bapak Darius Lebo. Ya, semua Bapak Samuel dari Lebo. Mungkin Bapak bisa menceritakan kronologi bagaimana sampai peristiwa banjir itu menimpa 3 rumah 17 korban. Apa mungkin bisa menceritakan sedikit sampai ada satu bayi yang selamat dari kejadian ini. Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit kronologi bagaimana Bapak bisa berada di sini dan menyelamatkan bayi yang terbawa arus banjir. Terima kasih Islam. Saya nama Samuel dari Selebo yang sudah disampaikan oleh teman. Ya. Saya sudah pemimpin gereja di sini. Ya. Sejak hari Sabtu itu pagi sampai malam hujan lebat. Hujan angin lebat. Jadi sampai jam 10 malam saya bersama ibu berkunjung ke. Oh, Bapak sempat berkunjung ke 3 rumah yang ada sekarang di belakang ini, yang menjadi kali sekarang itu. Bapak sempat berkunjung ya. Jadi karena saya melihat bahwa situasinya semakin gawat, jadi saya kasih tahu ibu kita berkunjung ke kediaman warga untuk menghantar mereka ke rumah jabatan di gereja. Jadi kami sampai di tempat lokasi, saya mulai gedor pintu keluar. Ya, Bapak mengajak warga untuk jemaat untuk segera pindah karena Bapak lihat hujan angin sejak pagi sampai sudah malam ini sudah akan ada bahaya banjir nanti. Ya. Itu Bapak sudah mengingatkan gitu. Ya. Tetapi memang mereka yang memilih untuk tetap di sini. Karena hujan itu tidak punya berhenti maka saya bilang begini, kalau agak sedikit reda, saya pindah ke sana. Ya. 3 rumah. Rumah ketiga saya sampai mereka ada tidur, makanya saya lewat. Sampai rumah jabatan saya bersama ibu sembahyang, ada tanda siulan. Ya, ada tanda siulan. Sesudah habis sembahyang saya kasih tahu ibu begini, ibu, ada tanda siulan ini kita punya warga, kira-kira warga mana yang bersiul seperti yang sekarang ini? Iya. Karena ada 3 orang. Jadi sebut ini 2 korban ini salah satu. Iya. Dari kami sembahyang untuk keluarga ini, kami tidur sampai jam 5. Ketujuh ada 2 anak dari korban ini lari. Ya. Oh, ada dua anak kecil perempuan yang sempat mereka lari sebelum banjir itu datang. Sebelum banjir. Mereka lari dan pergi hubungi Bapak. Hubungi saya di rumah jabatan. Ya. Bapak tolong, kami punya mama sudah di tendes kayu, jadi Bapak tolong lihat dulu. Iya. Jadi jam 5 subuh itu saya lari keluar, pegang lampu untuk senter, ternyata bukan saya lihat rumah warga tapi lihat lapangan. Oh ya, Bapak sampai di sini ternyata bukan lagi ada perumahan tetapi sudah menjadi satu bentuk seperti begini, seperti kali besar ini. Banjir sampai di tempat ini juga. Ya. Sampai di sini juga terjadi banjir. Masuk. Akhirnya saya lari menuju lokasi. Pas sampai di batu besar ini. Oh, Bapak sampai sempat di batu besar yang di sini. Ya. Batu besar ini saya punya rumah. Oh, ini Bapak punya rumah. Ya. Bapak juga sempat mengungsi ke atas gereja setelah menginformasikan kepada warga yang ada di bantaran sungai. Bapak juga langsung setelah itu berpindah ke atas. Saya di rumah jabatan karena saya pemimpin gereja. Oh iya. Karena hari Sabtu sementara persiapan. Oh iya, persiapan untuk pasca ya. Iya. Jadi saya lari sampai ke sini. Ternyata saya dengar ada suara bayi. Oh, ternyata Bapak mendengar suara tangisan bayi itu tepat di sini. Jadi di sinilah tempat Bapak Samuel menemukan seorang bayi berusia 9 bulan yang terbawa arus di tengah lumpur. Ini sudah kering, tapi ini kondisinya Bapak temukan di sini. Bapak waktu itu berada di bagian atas, kemudian Bapak menemukan di sini. Saya lari sampai di sini. Oh, Bapak sampai di sini. Ya. Saya dengar teriakan ini bayi, maka saya langsung lari turun. Saya lihat bayi ini sudah terkubur oleh lumpur dan tanah. Ya, hanya sisa leher dan kepala saja yang masih di atas. Maka saya angkat, serahkan sama teman, bawa ke rumah jabatan untuk ibu bisa rawat. Iya. Jadi ini semua lumpur, Pak. Semua lumpur. Jadi kami bawa ke sana. Jadi saya lari masuk itu, ini sudah jadi lapangan.
Begitu. Ya dari Bapak datang, ketika Bapak datang, Bapak berharap bahwa masih ada warga yang bisa diselamatkan. Ternyata semua sudah, 3 kakak yang dari rumah pertama sampai rumah ketiga ada sekitar 17 orang, semuanya sudah terbawa arus, dan sisa seorang anak bayi yang kemungkinan orang tuanya membawa atau bisa juga terbawa arus banjir. Kemungkinan kalau arus yang bawa atau banjir yang bawa mungkin sudah mati. Iya. Tapi kalau ini mungkin ada dia Dia punya salah satu orang tua yang membawa lari, kemudian atau karena terseret arus dia terpaksa buang untuk ke tepian agar bayi itu selamat. Luar biasa. Jadi yang rumah yang paling ujung itu semua tercecer di sini. Oh, rumah yang paling ujung itu tercecer di sini. Ya. Oh, ada puing-puingnya di sini. Ya, Puing-puing bangunan sebelumnya di sini. Ya. Jadi ini saya punya gudang. Oh, Bapak punya gudang segelis rumah. Nah, rumah dan gudang masih berdiri. Jadi itu banjir pertama. Itu banjir pertama. Ada susulan, setelah itu baru susulan kedua. Itu jam 10 itu banjir susulan. Jam 10 pagi itu banjir susulan kedua, dia turun, kemudian Bapak punya rumah juga dia. Itu masih belum. Oh iya. Jadi turun itu saat bersama warga yang lain pasti dia punya bapak dan mama ada di sini. Ada di sekitar sini karena anak ada di sini. Bayi yang 9 bulan ditemukan di sini, Bapak beralibi bahwa anak-anak juga dia punya orang tua pasti ada di sekitar sini. Jadi hujan agak berhenti, makanya kami mau bongkarin gudang. Ternyata sampai jam 2 hujan tidak tahu punya berhenti. Tidak berhenti. Jadi jam 2 itu banjir turun itu lebih besar lagi dari yang pertama sebelumnya. Jadi itu datang itu bukan lagi banjir, tetapi itu lumpur tapi dia berjalan lambat. Oh, seperti di atas itu di atas itu tenang, tapi di bagian dasar itu dia berjalan cepat. Ya. Jadi lumpur bercampur pasir material tanah, itu turun. Itu pertama, terus yang ikut dari itu batu-batu besar ini. Oh ya, batu-batu besar. Itu kedua. Ketiga dulu baru air bersihnya turun. Hanyut semua. Angkut ini satu di rumah, satu di gudang, sama yang puing-puing sini masih lewat batu besar ini. Ya. Jadi Bapak punya rumah ini banjir ketiga yang air saja yang dia bawa semua Bapak punya rumah. Jadi kalau ini batu besar dua ini tidak ada, mungkin kampung sebelah ya ada beberapa rumah di sebelah. Saya lihat dia dari sana datang, saya lihat ada rumah untuk ditahan oleh batu besar. Ya. Jadi rusak berat ini kali dengan bebatuan, dengan struktur material yang begini luar biasa, dengan sudah upaya dari pemerintah bagaimana melakukan evakuasi. Kalau memang sampai tidak dapat, berarti Bapak sudah rela mengikhlaskan semua. Baik. Oke, baik, ini yang dapat saya sampaikan di Desa Lipang, Dusun 1 RW 2 RT 3. Terima kasih.